Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci di hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang biasanya mengatakan bahwa hidup adalah suatu pilihan. Namun dalam semangat kekristenan, dalam spiritualitas Kristen, kita orang beriman tidak hanya sekedar memandang hidup sebagai suatu pilihan, melainkan lebih daripada itu. Hidup adalah suatu panggilan dari Allah. Anda dan saya, tiap-tiap kita memiliki panggilan hidup kita masing-masing. Apabila kita melihat hidup kita sebagai suatu panggilan dari Tuhan, maka kita dapat memahami berbagai macam peristiwa hidup yang terjadi. Baik yang kita sadari, hal-hal yang menjadi keinginan kita maupun apa yang tidak kita sadari, ataupun hal-hal yang di luar dugaan kita yang terjadi dalam hidup kita. Sabda Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Tuhan berusaha untuk melihat hidup kita sebagai suatu panggilan yang datang dari Tuhan, yang datang dari pihak Tuhan sendiri. Hal inilah sebagaimana yang diwartakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Allah telah mengenal dan memanggil dia sejak berada dalam kandungan ibunya untuk menjadi seorang nabi, yakni penyambung lidah Allah, untuk mewartakan kasih Allah kepada kita umat manusia, untuk menegur kesalahan-kesalahan kita supaya kita berbalik kepada Tuhan, dan terutama untuk mewartakan rencana dan kehendak Tuhan untuk kita manusia. Dalam Injil hari ini pun dikisahkan tentang Yesus yang duduk makan bersama para murid. Dalam makan bersama dengan Yesus, sehidangan, semeja, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa di antara mereka ini ada satu orang yang akan menyerahkan dia untuk dihukum, bahkan untuk dibunuh. Dialah Yudas Iskariot. Anehnya, ketika Yesus menyampaikan hal ini, para murid itu tidak bereaksi apa-apa, tidak melakukan sesuatu kepada Yudas sang pengkhianat ini. Malahan Yesus mengatakan kepada Yudas, teruskan apa yang kau rencanakan, lanjutkan apa yang telah kau susun, apa yang kau kehendaki. Banyak pertanyaan yang muncul dari sikap dan kata-kata Yesus kepada Yudas ini. Namun satu hal yang pasti dari pihak Tuhan, dari diri Yesus sendiri, yakni Yesus sadar betul akan panggilan, tugas dan perutusannya dari Bapa ketika ia hadir di dunia. Yesus tahu bahwa tugas dan perutusannya, keberadaannya dengan para murid, dengan umat manusia tidak lama lagi, karena ia akan segera meninggalkan mereka. Dengan rencana apa yang disusun, apa yang dipikirkan oleh Yudas untuk berkhianat, untuk menjual Yesus kepada orang Yahudi, supaya ia dihukum, disiksa, bahkan dibunuh, tentu saja ini merupakan suatu kesadaran dari Yesus untuk membiarkan hal ini terjadi, karena Yesus sadar bahwa dengan sengsara, wafat, dan kematiannya, terutama dengan kebangkitannya, maka rencana karya keselamatan Allah sungguh-sungguh dapat terjadi untuk kita umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Nabi Yesaya dan juga terutama dari sikap dan kata-kata Yesus dalam Injil mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berusaha menyadari panggilan hidup kita
Dengan begitu kita dapat menerima segala perkara, segala peristiwa hidup yang terjadi. Sederhananya, panggilan hidup kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita umat manusia itu ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah untuk dunia ini. Dengan tugas, peran dan tanggung jawab, pekerjaan dan status kita masing-masing. Tuhan mau kita menggunakan semua itu untuk ikut melaksanakan karya keselamatannya di dunia. Sederhananya yakni Tuhan mau mengambil kita, memakai kita sebagai partner kerjanya. Jika kita adalah partner kerja atau rekan kerja Allah, maka sudah seharusnya rencana-rencana kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, harus disesuaikan dengan rencana, panggilan, dan kehendak dari Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah bersabda kepada kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalan. Dengan kesadaran ini maka terkadang kita melihat kehidupan, realitas kehidupan kita. Ada kalanya apa yang kita harapkan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita ingini dalam hidup, itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Misalnya, ada orang yang bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang dokter, namun dalam prosesnya, dalam perjalanannya, ia gagal. Dan kemudian setelah berjuang, ternyata tidak menjadi dokter, tapi menjadi seorang guru. Bukan hanya sebatas seorang guru, tapi guru yang baik. Guru yang memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak muridnya, tapi juga kepada masyarakat, lingkungan hidup tempat tinggalnya. Hal ini memperlihatkan bahwa terkadang sebagai manusia, wajar saja kita merasa kecewa karena apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingini itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun apabila kita dengan kesadaran sebagai umat beriman, menyadari panggilan hidup kita, bahwa rencana Allah lah yang seharusnya terjadi, bukan rencana kita, rancangan Tuhanlah yang harus terjadi atas hidup kita, bukan rencana kita. Dengan kesadaran ini maka kita sebagai manusia itu dapat menerima segala peristiwa hidup yang terjadi dengan lapang dada, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan dengan sungguh-sungguh kita dapat bersyukur untuk peristiwa hidup, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang benar bahwa kita semua punya pekerjaan, peran, tugas, tanggung jawab, status kita masing-masing. Kita dipanggil oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, yakni kita semua umat beriman dipanggil sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti mengikuti Kristus sendiri. Apa yang harus kita ikuti dari Kristus? Segala sesuatu. Cara hidupnya, perbuatan-perbuatannya, cintanya yang luar biasa, pengorbanannya untuk kita umat manusia, dan kesetiaannya pada kehendak Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Injil juga Yesus berkata kepada para muridnya bahwa tidak lama lagi ia akan pergi meninggalkan mereka menuju ke suatu tempat, dan tempat itu tidak dapat didatangi oleh para muridnya sekarang ini. Mendengar hal itu, Petrus langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, dan mau kalau boleh Tuhan Yesus membiarkan dirinya dan juga para murid lainnya supaya ikut bersama dengan Yesus ke tempat di mana Yesus pergi. Namun Yesus berkata kepada Petrus, "Sudah siapkah engkau untuk mengorbankan nyawamu bagiku?" Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kata-kata Yesus kepada Petrus ini ditujukan juga bagi kita semua yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus. Kata-kata Yesus ini menuntut dari kita suatu pertanggungjawaban yang serius tentang bagaimana hidup kita, terutama tentang kesetiaan kita dalam panggilan untuk mengikutinya.
Apakah kita setia sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, berlaku sesuai hukum-hukum Tuhan, apa yang Allah kehendaki supaya terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita belum layak untuk mengikuti Yesus ke tempat di mana Yesus pergi, yakni berada dalam kemuliaan surga. Karena itu gereja mengajak kita sebagai umat beriman supaya dari hari ke hari kita berjuang untuk menyesuaikan diri dengan sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, mengikuti ajaran-ajaran Yesus, mentaati kehendak Bapa, dan juga terutama untuk merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Yesus seperti yang tertera dalam Injil, yakni hukumnya yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dengan segenap pikiran. Dan juga Yesus berpesan kepada Anda dan saya, kita sekalian, supaya dalam hidup tetap saling mengasihi satu sama lain di antara kita. Semoga kita semua sungguh-sungguh setia pada panggilan hidup kita masing-masing, tetapi juga setia dalam satu iman sebagai pengikut Kristus yang berjuang untuk menyelaraskan hidup kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Semoga rahmat Tuhan menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.